Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Telinga Hanli berdengung, dan dia merasa suara aneh yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke otaknya. Dia merasa seolah-olah sedang mabuk dan dunia berputar di sekelilingnya. Tidak hanya dia kehilangan kelima indranya, tetapi penglihatannya juga gelap gulita dan dia tidak bisa berpikir sedikit pun. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba merasa tubuhnya berhenti dan tenggelam. Hanli merasakan tubuhnya terbentur keras di tanah yang keras, dan separuh tubuhnya kesakitan. Untungnya, tubuhnya sangat tangguh. Meski tubuhnya kesakitan, dia tidak terluka, yang membuatnya menghela nafas lega. Namun, kejatuhan ini juga memungkinkan kesadaran dan panca inderanya pulih, dan penglihatannya kembali normal. Hanli melihat sekeliling dan sedikit goyah saat melihat ini. Yang bisa dia lihat hanyalah tanah kuning redup. Ada kerikil hitam dan kuning yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran tersebar di mana-mana. Ada gurun tak berujung di segala arah. Sepertinya dia berada di gurun yang tak terbatas dan sunyi. Langit di atas kepalanya juga berwarna coklat kekuningan yang aneh, seolah-olah ada lapisan tebal awan kuning. Kadang-kadang, dia bisa melihat cahaya putih kecil melintas di awan, dan itu tampak seperti kilat putih. Awan kuning di atas kepalanya bergulung, dan pusaran terlihat samar-samar. Itu dengan cepat menjadi tenang, seolah-olah jatuh dari sini. Hanli perlahan berdiri dari tanah dan melihat sekeliling. Dia adalah satu-satunya di padang pasir yang luas, dan tidak ada jejak yang lain. Mungkinkah ini reruntuhan besar? Ini tidak jauh berbeda dengan dunia luar, dan saya bertanya-tanya di mana yang lainnya. Hanli bergumam. Saat dia akan pergi, ekspresi keheranan muncul di wajahnya, dan dia melihat kehampaan di sekitarnya. Dalam kehampaan, ada jejak fluktuasi vital Qi. Qi vital ini berbeda dari Qi spiritual langit dan bumi, dan bahkan Qi iblis. Sebaliknya, itu sangat mirip dengan kekuatan bintang-bintang, dan tampaknya cukup padat. Mungkin karena nutrisi dari kekuatan bintang-bintang, ada beberapa tanaman mirip lumut putih yang tumbuh di antara celah-celah batu di tanah, dan itu bukan lagi tanah yang tak bernyawa. Cahaya aneh melintas di mata Hanli, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Dia diam-diam mengaktifkan teknik penekanan penjara iblis surgawi. Kekuatan bintang-bintang di sekitarnya segera berkumpul dan menyatu ke dalam tubuhnya. Apalagi, ada banyak kekuatan bintang yang terkumpul. Kecepatan dia menyerap kekuatan bintang tidak lebih lambat dari saat dia menyempurnakan inti binatang. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Hanli. Dia sudah 70 hingga 80% yakin bahwa dia berada di reruntuhan besar. Hanya alam mistik seperti reruntuhan besar yang bisa memiliki kekuatan bintang yang begitu kaya. Hanya lingkungan seperti ini yang dipenuhi dengan kekuatan bintang-bintang yang akan melahirkan harta karun seperti kristal meteor celestial kilin dan awan darah sulfur flame. Meskipun dia tidak terluka, dia kelelahan. Tidak ada bahaya di sini, jadi dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia duduk bersila dan mulai menyerap kekuatan bintang. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Ketika Hanli membuka matanya lagi, dia penuh energi dan telah pulih sepenuhnya. Tidak hanya itu, salah satu lubang yang dalam di tubuhnya yang telah dia coba hancurkan selama berhari-hari sedang bergerak, menunjukkan tanda-tanda pembukaan yang samar. Kekuatan bintang-bintang di sini tampaknya sangat berguna untuk membuka celah mendalam baru. Selama dia menghabiskan beberapa waktu untuk berkultivasi, bukaan yang dalam ini pasti akan terbuka. Meski begitu, Hanli tidak berencana untuk terus berkultivasi di sini. Dia bangkit dan melihat sekeliling lagi, pandangannya dengan cepat berhenti ke arah di sebelah kanannya. Situasi di segala arah persis sama. Hanya di ufuk jauh di sebelah kanannya, samar-samar dia bisa melihat satu atau dua bayangan melintas. Namun, jaraknya terlalu jauh,
sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas. Tekanan ruang di reruntuhan besar jauh lebih kuat daripada di pegunungan api es. Jangkauan kesadarannya berkurang sekali lagi, menjadi hanya belasan mil. Itu masih tak tertandingi untuk penglihatannya. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di sana, itu masih agak berbeda. Tubuh Han Li bergerak, dan dia buru-buru berlari ke arah itu. Setelah beberapa saat, bayangan di depannya berangsur-angsur menjadi jelas. Itu adalah gunung pendek yang tingginya puluhan yard. Mereka terhubung satu sama lain, membentuk barisan pegunungan yang terus-menerus yang membentang hingga ke ujung penglihatannya. Puncak gunung ini hitam legam, memancarkan cahaya hitam yang samar-samar, tampaknya bukan bebatuan gunung biasa, dan tanah berangsur-angsur berubah dari gurun menjadi gunung yang keras. Ada juga cukup banyak tumbuhan putih yang tumbuh di tanah, membuat lingkungan terlihat kurang monoton. Han Li datang ke depan pegunungan hitam dan berhenti di jalurnya. Dia tidak masuk dengan gegabah, melainkan menyebarkan indera ilahinya untuk menjelajahi semua gerakan di sekitarnya. Segala sesuatu di reruntuhan besar tidak diketahui, jadi dia tidak berani ceroboh. Dia dengan hati-hati menyelidikinya dan tidak menemukan bahaya apapun di pegunungan di depannya. Baru kemudian dia melangkah maju. Setelah berjalan selama setengah hari, dia tidak menemui bahaya apapun. Namun, puncak gunung terdekat semakin tinggi dan tinggi, mencapai beberapa ratus yard. Namun, celah di antara puncak gunung menjadi lebih lebar. Setelah berjalan beberapa saat, Han Li tiba-tiba berteriak kaget dan mempercepat langkahnya. Setelah beberapa saat, dia sampai di sekitar puncak gunung yang sangat tinggi. Gunung itu menjulang ke awan seperti pilar langit yang hitam. Puncak gunung secara mengesankan memasuki awan di langit, dan puncaknya tidak terlihat. Di kaki gunung, ada bangunan istana berwarna hitam keabu-abuan yang menempati area yang sangat luas. Itu membentang sampai ke ujung penglihatannya, tetapi sayangnya sebagian besar telah runtuh. Namun, dari pilar-pilar istana yang menjulang tinggi serta mural dan relief yang sangat indah, samar-samar orang bisa merasakan kemegahan dan kemegahan istana di masa lalu. Dia melirik beberapa istana di depannya dan mengedarkan teknik keheningan Myriad Apertures untuk menyembunyikan auranya. Dia dengan hati-hati masuk dan pada saat yang sama, menyebarkan indera ilahinya untuk menjelajahi sekitarnya. Setelah berjalan ke depan sebentar, Han Li mengangkat alisnya dan bersembunyi di balik tembok panjang istana. Dia berjalan di sepanjang dinding sampai akhir dan dengan hati-hati melihat ke depan. Serangkaian langkah kaki tumpul datang dari depan, dan dia melihat boneka kuning setinggi beberapa meter berjalan perlahan di reruntuhan tidak jauh dari sana. Dari waktu ke waktu, ia akan menoleh untuk melihat sekeliling, seolah-olah sedang berpatroli. Boneka itu tampak seperti kera raksasa berlengan panjang. Itu mengenakan baju besi berat yang sebagian besar rusak, dan tubuh di bawah baju besi itu juga tertutup retakan, memegang pisau perang gigi gergaji tua di tangannya, dan sepertinya telah tinggal di sungai waktu selama ratusan juta tahun. Meskipun baju zirah dan pisau perang telah lapuk dan rusak, mereka masih memancarkan cahaya putih redup dan beriak dengan kekuatan bintang-bintang. Alat bintang. Mata Han Li berkilat saat dia melihat baju zirah dan pisau perang boneka kera raksasa itu. Kemudian, dia merenung sejenak dan berhenti mengedarkan teknik keheningan Myriad Apertures. Sosoknya melesat dari balik dinding, dan dengan sekejap, dia menerkam ke belakang boneka kera raksasa itu. Boneka kera raksasa itu tiba-tiba berbalik dan mengeluarkan raungan rendah. Itu mengangkat pisau perang di tangannya, dan hendak menebas kepala Han Li. Tapi sebelum lengannya bisa menebas, cahaya putih menyala, dan kepala boneka kera raksasa itu terbang ke langit. Tubuhnya terpisah dari kepalanya, dan lengannya yang terangkat juga membeku di tempatnya. Tubuh besar boneka kera raksasa jatuh ke tanah dengan suara gemuruh yang keras.
Sosok Hanli melayang turun dari udara dan mendarat di samping boneka kera raksasa. Boneka itu rusak parah, tapi masih bisa merasakan serangan dan reaksinya. Seharusnya cukup kuat jika berada di masa jayanya. Dia mengambil pedang bergigi gergaji. Seluruh pedang terbuat dari bahan putih berkilau. Itu telah banyak lapuk, dan samar-samar orang bisa melihat beberapa rune pada bilah pedang yang samar-samar berkedip dengan cahaya. Hah! Hanli tampak terkejut. Rune pada bilahnya sangat mirip dengan rune bintang yang diajarkan Madame Liu Hua kepadanya. Bukankah pembatasan bintang Nyonya Liu Hua berasal darinya? Mungkinkah itu kebetulan? Hanli berpikir. Dia kemudian mengalihkan pandangannya untuk melihat baju zirah boneka itu, dan dengan cepat berhenti di sebuah rune bintang. Rune bintang ini persis sama dengan Starling Rune yang diajarkan Madame Liu Hua kepadanya. Perubahan kecilnya juga benar-benar identik, jadi itu bukan kebetulan. Hanli tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Boneka di sini tampaknya telah ada selama puluhan ribu tahun, jauh lebih lama dari Madame Liu Hua yang menciptakan rune bintang. Mungkin pembatasan bintang Nyonya Liu Hua berasal dari reruntuhan besar ini, tetapi bagaimana dia mendapatkannya? Dia melambaikan tangannya dan membuang pisau perang di tangannya. Meskipun pisau itu masih memancarkan beberapa fluktuasi kekuatan bintang, itu sudah diambang kehancuran dan tidak bisa digunakan lagi. Hanli tidak berhenti di situ, dan terus maju. Segera, dia tiba di kedalaman istana. Bangunan istana di kedalaman relatif utuh, tapi sayang sepertinya telah dijarah, dan tidak ada harta berharga yang tersisa. Dia mencari di sepanjang jalan, tetapi selain beberapa biji biasa, dia tidak menemukan apapun. Namun, dia menemukan beberapa boneka di sepanjang jalan. Dia juga tidak terjerat dengan boneka-boneka ini. Dia akan bersembunyi jika dia bisa, dan menyerang jika dia tidak bisa. Boneka-boneka ini sudah lapuk dan rusak, dan kekuatannya sangat berkurang, jadi dia tidak perlu banyak usaha untuk menanganinya. Setelah melanjutkan sebentar, Hanli berhenti. Bidang penglihatannya tiba-tiba melebar, dan sebuah bangunan tinggi berwarna abu-abu perak muncul di depannya. Tampaknya itu adalah altar, dan dikelilingi oleh bangunan di sekitar alun-alun seperti bintang yang mengelilingi bulan. Altar dibangun dengan semacam batu besar berwarna abu-abu keperakan yang kasar. Itu terlihat sangat kokoh, dan pada kenyataannya, memang begitu. Sebagian besar bangunan di sekitarnya telah runtuh karena pelapukan, dan altar pada dasarnya masih utuh kecuali beberapa dinding berbintik-bintik. Hanli memandangi bangunan di depannya, dan pandangannya tertuju pada papan horizontal yang tergantung di pintu masuk altar. Di atasnya ada 3 kata besar, Glory Temple Hall, ditulis dengan tulisan yang dalam. Pintu altar terbuka lebar, dan dia hanya bisa melihat beberapa meter ke depan. Area di kedalaman diselimuti kegelapan, dan pintunya seperti mulut besar yang menelan semua yang masuk. Di dinding altar, samar-samar dia bisa melihat rune bintang, dan mereka mengeluarkan kekuatan pembatas yang mencegah indera ilahinya untuk menyelidiki ke dalam. Mata Hanli berbinar saat melihat pemandangan ini. Altar di sini terpelihara dengan baik, dan bahkan ada batasan yang ditetapkan di atasnya, jadi pasti ada sesuatu di dalamnya. Itu tidak mungkin cangkang kosong. Namun, dia tidak bisa masuk dengan gegabah. Dia menyebarkan indera ilahinya, dan dengan hati-hati menjelajahi lingkungan sekitarnya. Dia tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa, dan hatinya sedikit lega. Sosoknya berkedip dan muncul di pintu masuk aula altar. Hembusan angin dingin bertiup dari pintu, menyapu tubuhnya. Angin mengandung sedikit rasa dingin, dan meski tidak kuat, angin itu samar-samar meresap ke dalam tulangnya. Alis Hanli berkerut, tetapi dia tidak bergeming, dan berjalan ke aula. Begitu Hanli melangkah ke aula seperti altar, tanah di bawah kakinya tiba-tiba meledak, menciptakan kawah besar. Potongan puing yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke arahnya,
yang masing-masing mengeluarkan suara melengking yang tajam. Pada saat yang sama, proyeksi pedang tajam ditembakkan dari kawah, meluncur ke arah kakinya dengan kecepatan luar biasa. Pergantian peristiwa ini terjadi tanpa peringatan sebelumnya, tetapi Han Li bereaksi sangat cepat. Begitu tanah meledak, dia sudah mundur untuk menghindari puing-puing yang mendekat. Proyeksi pedang bahkan tidak berhasil menyentuh ujung jubahnya. Lalu bayangan hitam muncul dari lubang. Ini adalah kera hitam yang tingginya sekitar 10 kaki, dan mengenakan baju besi perak cerah yang berkilauan dengan cahaya. Tampaknya itu adalah item yang sangat luar biasa, tapi sayangnya sebagian besar compang camping, dan itu memegang pedang putih yang panjangnya sekitar 7 kaki. Binatang bersisik. Bukan, itu boneka. Han Li menilai kera hitam dengan sedikit keterkejutan di matanya. Kera hitam ini ditutupi bulu hitam, dan matanya seperti lonceng tembaga yang berkilauan dengan cahaya dingin. Taringnya menonjol dari mulutnya, dan bahkan ada air liur yang menetes dari mulutnya. Tampaknya tidak ada bedanya dengan makhluk hidup yang nyata, tetapi Han Li dapat melihat sekilas bahwa ini bukanlah Scarlet Beast, melainkan boneka. Perasaan yang diberikan kera hitam ini sangat mirip dengan Taoist Xie. Han Li kemudian mengalihkan perhatiannya ke pedang putih itu. Pedang itu tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan, dan ada serangkaian pola bintang yang berkilauan pada bilahnya yang seperti Merkuri. Semburan pedang tajam Qi meletus dari pedang, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar tanpa henti. Sebelum Han Li memiliki kesempatan untuk melihat lebih dekat, kera hitam menginjak kakinya dan menerkam ke arahnya sebagai garis hitam. Pada saat yang sama, pola bintang pada pedang putih tiba-tiba menyala, dan proyeksi pedang glasial yang panjangnya beberapa puluh kaki meletus dari pedang, meluncur ke arah leher Han Li. Han Li menutup mata terhadap proyeksi pedang glasial ini, dan tubuhnya bergoyang ke kiri dan ke kanan, berubah menjadi 4 atau 5 sosok identik yang menerkam ke arah yang berbeda. Kera hitam melepaskan raungan rendah dan mengayunkan lengannya ke udara. Pedang di tangannya berputar, membentuk lingkaran yang mencakup semua sosok humanoid yang telah diubah oleh Han Li. Setelah itu, pedang itu menebas dengan kejam. Namun, sosok itu seperti hantu, dan segera setelah proyeksi pedang glasial menyentuhnya, mereka segera direduksi menjadi ketiadaan. Kera hitam tercengang melihat ini. Pada saat ini, sosok Han Li muncul dari udara tipis di depan kera hitam, dan dia menyerang dengan tangan kirinya seperti pisau, memotong pergelangan tangan kera hitam dengan kecepatan kilat. Pergelangan tangan kera hitam itu rapuh seperti tahu di tangan Han Li, dan mudah dipotong. Kera hitam mengeluarkan jeritan melengking. Kemudian, lengannya yang lain menyerang seperti kilat, dan tinju sebesar kepala manusia menghantam kepala Han Li. Namun, gerakan Han Li jauh lebih cepat daripada kera. Dia membalikkan tangannya yang lain, dan meraih pedang putih di tangannya. Kemudian, lengannya gemetar dan menjadi kabur, dan pedang putih itu berubah menjadi bayangan putih saat melesat di tubuh kera hitam itu. Kedua sosok itu saling bersilangan, dan tubuh kera hitam itu terbelah menjadi 2 bagian. Kedua bagian tubuhnya jatuh ke tanah, dan berguling beberapa kali. Kemudian, itu berhenti bergerak. Cairan keperakan menyembur keluar dari tubuh kera hitam, itu tampak seperti darah asli. Organ dalam kera masih utuh, dan tidak berbeda dengan makhluk hidup. Namun, organ dalamnya terbuat dari batu giok berwarna darah, dan terlihat sangat aneh. Han Li melirik tubuh kera hitam yang rusak, dan menarik pandangannya. Kemudian, dia melihat pedang mengkilap di tangannya, dan sedikit kebahagiaan melintas di wajahnya. Dia mengerahkan sedikit kekuatan di tangannya yang memegang pedang itu, dan mengoperasikan Art of Hell Suppressing Heavenly Fin. Tiba-tiba, cahaya pedang seputih salju melonjak dari bilah pedang, dan sepertinya seekor ular menelan dan meludahkan lidahnya. Udara di sekitarnya bergetar saat melonjak. Han Li melambaikan tangannya,
dan pedang mengkilap itu berubah menjadi beberapa bayangan pisau, tampak seperti ular putih yang berputar-putar di sekitar tubuhnya. Bayangan pedang melesat melintasi dinding di dekatnya, dan meninggalkan bekas yang dalam di belakang. Dinding keras tampak rapuh seperti tahu di depan pedang. Han Li segera menghentikan usahanya, dan jejak kekecewaan melintas di matanya. Pedang ini sepertinya memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi itu bukanlah artefak bintang. Jadi, itu tidak bisa meningkatkan kekuatan fisik seseorang seperti Star Shield. Oleh karena itu hanya dapat dianggap sebagai artefak semi-bintang. Namun, pedang ini masih bisa dianggap sebagai senjata yang sangat berharga dalam situasi saat ini. Han Li membawa pedang di punggungnya, dan terus menahan auranya. Kemudian, dia bergerak maju. Ada lorong panjang di belakang pintu altar pengorbanan. Dinding di kedua sisi dibangun dengan batu abu-abu gelap, dan memancarkan gumpalan yin qi. Lorong itu cukup luas. Lebarnya hanya 3-4 kaki, dan tingginya hanya 2-3 kaki. Selain itu, pencahayaan di sini sangat redup, dan dia hanya bisa melihat sekitar 100 kaki di depan dan di belakangnya. Itu memberinya perasaan yang sangat mencekik saat dia berjalan masuk. Han Li sedikit mengernyit. Dia menatap ke depan untuk beberapa saat, dan kemudian terus bergerak maju. Namun, dia sangat berhati-hati saat berjalan. Dia takut boneka lain atau sesuatu yang lain akan melompat keluar dari tanah atau dinding di bawah kakinya. Untungnya, kekhawatirannya tidak terjadi. Setelah berjalan selama beberapa waktu, tidak ada lagi serangan yang muncul. Sebaliknya, jalan keluar yang memancarkan cahaya putih redup muncul di depannya. Semangat Han Li bangkit, dan dia segera mempercepat langkahnya, dan melangkah ke pintu keluar. Matanya berbinar, dan aula berbentuk persegi muncul di depannya. Aula ini memiliki luas beberapa ribu kaki, dan langit-langitnya bertatahkan batu fluorid putih. Mereka memancarkan cahaya putih terang, dan aula itu terang benderang. Aula itu tidak kosong, itu diisi dengan patung-patung batu dengan berbagai ukuran. Beberapa dari patung batu ini ada yang berbaring, dan ada yang berdiri. Ekspresi wajahnya juga berbeda, beberapa penuh kegembiraan, dan beberapa penuh rasa sakit. Selain itu, mereka semua hidup, dan terlihat sangat aneh. Han Li menunjukkan ekspresi takjub saat melihat pemandangan ini. Tiba-tiba, setitik cahaya putih muncul di bidang penglihatannya. Kemudian, titik cahaya ini dengan cepat menjadi semakin terang. Sepertinya sebuah bintang telah jatuh dari langit, dan mengarah ke wajahnya dengan kekuatan yang tak terbendung. Kecepatannya tidak terbayangkan. Ekspresi Han Li berubah drastis saat melihat ini, dan tubuhnya bergoyang saat dia buru-buru mundur dengan sangat cepat. Sementara itu, lengannya bergerak, dan pedang di punggungnya muncul di tangannya entah dari mana. Kemudian, dia memutarnya di sekitar kepalanya, dan menahan cahaya putih. Ledakan keras terdengar. Kekuatan besar meledak dari cahaya putih, dan lengan Han Li yang memegang pedang itu bergetar hebat. Dia sudah mundur dengan cepat, dan kali ini, dia mundur lebih cepat lagi. Dia hampir kehilangan kendali atas tubuhnya, dan dia hanya berhasil menstabilkan diri setelah dikirim terbang selama lebih dari selusin langkah. Namun, cahaya putih juga dikirim terbang olehnya. Itu berputar dan menembak kembali. Han Li akhirnya melihat tubuh cahaya putih dengan jelas. Itu adalah pedang putih tipis yang berbentuk seperti ular roh. Ada bintik-bintik cahaya bintang di permukaannya, dan sepertinya itu adalah senjata bintang yang layak. Setelah itu, sesosok muncul dari balik patung batu, dan dia mengulurkan tangan untuk menangkap pedang tipis berbentuk ular itu. Itu adalah Feng Wuchen. Aku ingin menembus kepalamu dan memberimu kematian cepat. Aku tidak menyangka kamu begitu pintar. Feng Wuchen memandang Han Li dan menjilat bibirnya. Dia sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Feng Wuchen, aku tidak berharap kita ditakdirkan. Atau haruskah kukatakan,
musuh pasti akan bertemu di jalan yang sempit. Han Li menyipitkan matanya dan berkata, kekuatan Feng Wuchen tampaknya jauh lebih kuat daripada saat mereka bertarung di arena tadi. Mungkinkah dia bertemu secara kebetulan di reruntuhan besar? Hehe, musuh pasti akan bertemu di jalan yang sempit. Kata yang bagus. Ada terlalu banyak orang di Suraba sebelumnya, dan saya tidak menggunakan kekuatan penuh saya. Ditambah dengan kecerobohan sesaat, Anda berhasil memanfaatkan saya. Sekarang tidak ada orang lain di sini, saya ingin Anda memohon kematian. Keganasan melintas di mata Feng Wuchen. Dia tampak sangat percaya diri. Meskipun kami memiliki perselisihan kecil sebelumnya, kami berdua melayani tuan yang berbeda. Ada orang-orang dari kota boneka di reruntuhan besar sekarang, dan Anda dan saya berasal dari kota Suan yang sama. Mengapa kita harus bertarung tanpa tujuan sekarang? Han Li sedikit lega ketika mendengar itu, dan dia berkata perlahan. Kenapa? Mau minta ampun? Sudah terlambat. Hari itu di arena Suandou, Anda mempermalukan saya di depan ayah baptis saya dan semua orang. Tidak peduli bagaimana Anda memohon, Anda bisa melupakan meninggalkan tempat ini hidup hari ini. Sedikit kebencian mendalam melintas di mata Feng Wuchen. Cahaya putih menyala di tangannya yang lain, dan pedang tipis berbentuk ular muncul. Kalau begitu, kamu harus bertarung. Han Li menghela nafas dan berkata dengan jelas. Feng Wuchen tertawa sinis. Dia tidak bisa diganggu untuk berbicara lagi dan mengambil langkah maju. Sosoknya tiba-tiba menjadi tidak jelas, dan pada saat berikutnya, dia melintasi puluhan kaki di antara mereka berdua dan muncul di depan Han Li begitu saja. Saat dia mengangkat dua pedang berbentuk ular di tangannya, hendak menusuk ke dada Han Li. Dari saat sosok Feng Wuchen menghilang hingga saat pedang menusuk dada Han Li, tidak ada waktu sama sekali. Kecepatannya hampir 2 kali lebih cepat dari saat pertempuran di arena Suandou. Sementara itu, Han Li berdiri di sana tanpa bergerak, seolah dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Feng Wuchen awalnya sedikit gelisah, tetapi ketika dia melihat ini, dia langsung merasa lega. Tatapannya menjauh dari ujung pedang dan menatap wajah Han Li. Dia ingin melihat ekspresi keputusasaan dan keterkejutan orang ini untuk menghapus penghinaan dari sebelumnya. Namun, ketika Feng Wuchen mengangkat kepalanya, dia melihat sepasang mata yang dingin dan tenang. Untuk beberapa alasan, jantung Feng Wuchen berdetak kencang. Kemudian, dia mendengar ledakan, dan kedua pedang di tangannya telah terlempar jauh oleh kekuatan yang mengerikan. Lengannya gemetar, dan selaput di antara ibu jari dan jari telunjuknya memanas. Kedua pedang itu hampir lepas dari tangannya. Feng Wuchen terkejut. Dia mengambil beberapa langkah, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan buram. Dia langsung terbang kembali beberapa ratus kaki, wajahnya penuh sok. Karena kamu bersikeras untuk bertarung, aku tidak keberatan memenuhi keinginanmu. Han Li menatap Feng Wuchen dan berkata dengan keras. Dengan itu, cahaya putih melintas di tubuhnya, dan satu demi satu titik mistik muncul. Semua 237 titik akupuntur mistik bersinar terang dan menembakkan sinar cahaya bintang yang menyilaukan. Udara dalam jarak beberapa ratus kaki di sekitar Han Li meledak, dan terdengar suara melengking yang terdengar seperti tsunami. Tekanan besar yang tak terbayangkan meletus dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Seluruh aula berguncang terus-menerus, dan patung-patung batu di aula berdengung dan bergoyang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Feng Wuchen melihat lebih dari 200 titik akupuntur mistik di tubuh Han Li dengan tak percaya dan berseru.